Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahara Ayu Lestari dari Prodi PGSD kelas 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya monumental umat Islam dalam bidang iptek. Fakta sejarah menjelaskan antara lain bahwa Islam pada waktu pertama kalinya memiliki kejayaan, bahwa ada masanya umat Islam memiliki tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina di bidang filsafat dan kedokteran, Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan sosiologi, aljabar, dan lain-lain. Dan kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya. Salah satunya menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Yang kedua adalah sebab-sebab kemajuan teknologi pada masa kejayaan Islam. Secara umum, menurut Arif, ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan iptek di dunia Islam saat ini, yaitu yang ke-1, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu unggul. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Dan selanjutnya yang ketiga, sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang iptek. Pada masa kemunduran iptek di dunia Islam, kaum muslimin tidak lagi mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Bahkan sebagian mereka menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan karena dianggap sekuler dan produk barat. Menurut Profesor Dr. Abdus Salam, seorang ilmuwan muslimin asal Pakistan, kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi dunia Islam lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal umat Islam. Misalnya, terjadi pemisahan dalam mempelajari ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Kurang terjalinnya kerjasama antara ilmuwan muslim dan kerjasama antara penguasa tempat untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam. Dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan iptek dunia luar. Dan selanjutnya, di zaman dewasa ini perkembangan iptek di dunia Islam amat memprihatinkan karena berbagai penemuan ilmiah mutakhir seperti nuklir, cloning, dan kosmologi meskipun tersirat secara simbolik dalam Al-Quran, tetapi yang menemukannya adalah orang-orang non-muslim. Demikian pula penemuan ilmuwan di bidang lain, kaum muslim baru menyadari bahwa prinsip-prinsip ilmu tersebut telah diungkap dalam Al-Quran 15 abad yang lalu. Setelah ilmu tersebut ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan non-muslim, suatu fakta menunjukkan bahwa dewasa ini kaum muslim senantiasa tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan datang terlambat menafsirkan ilmu tersebut dari kebenaran Al-Quran. Dan ada beberapa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu ke-1, kesadaran orang barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkat kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga, orang-orang barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru sehingga mereka menemukan pusat perdagangan baru. Yang keempat, orang-orang barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang atau astronomi yang sudah sangat maju pada masa itu. Yang kelima, akibat kolonialisme, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun
Padahal stabilitas politik dan kemakmuran merupakan akar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini lebih diperjelas lagi dengan munculnya kapitalisme barat. Dan yang keempat, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang iptek. Dampak lain dari kemunduran dunia Islam di bidang iptek ialah tumbuh suburnya kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan. Dan yang keempat, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang iptek. Dan dampak lain dari kemunduran dunia Islam di bidang iptek ialah tumbuh suburnya kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, minimnya pendapatan per kapita, dan merajalelanya pengangguran. Dan adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh umat Islam yaitu yang kesatu, umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam. Yang kedua, memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam yang bisa disebut dengan madrasah. Yang ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus pada Barat. Timbulnya pembaharuan pendidikan Islam, baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan diawali dan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.